3 2022. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima bacaan surah Yasin beserta rangkaian bacaan tahlil dan juga doa. Diberkahi oleh Allah di bulan Rajab, Sa'ban dan juga Ramadan. Dimurahkan rezeki oleh Allah, disehatkan tubuh badan, kuat dalam amal ibadahnya, dan Allah senantiasa mengiringi di bawah naungan rahmatnya akan keridhaannya di dunia hingga di akhirat nantinya. Kita teruskan pengajian Ihfadzillah Yahfazka pagi ini di muka surat 443. Masih mengkaji tentang sesungguhnya Allah akan mengujimu. Bahasa akan itu berarti mustakbal. Mustakbal itu adalah sesuatu yang belum terjadi. Dan sesuatu yang belum terjadi diingatkan supaya kita siap sedia atau istiqdad. Persiapan kita tentu tidaklah dari persiapan finansial, dari persiapan fisik saja, tapi juga persiapan rohani, ya, hati kita. Oleh itu Rasulullah SAW bersabda, kita itu tidak akan mati, ya. Tidak akan mati melainkan rezeki kita sudah habis, ya. Rezeki untuk badan kita ini sudah habis, rezeki untuk fisikal kita sudah habis, maka berakhirlah jasad bersama dengan rohnya, dan berkekalanlah roh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimah, pada bacaannya terlebih dahulu di penggal yang kedua, sesungguhnya agama Islam ini memang berat untuk dilaksanakan karena dia penuh dengan ujian, dan tidak setiap orang dapat menjalankan melainkan setelah ia diuji. Sesungguhnya Allah salah satu yang menjadi rahasia kekalnya agama ini adalah bahwa ia hidup bersama orang-orang yang diuji di bumi ini. Hingga Allah mengetahui kejujurannya, ketulusannya, kejelasannya, serta keteguhan mereka. Muslimin muslimah jamaah pengajian Ihfadzillah Yahfazka. Sudah 440 muka surat lebih kita belajar. Tentunya ilmunya sudah banyak. Ilmunya sudah banyak. Ilmu yang kita amal itulah buahnya ilmu. Ilmu yang belum kita amal berarti seperti pokok yang belum keluar buahnya. Bukan tidak keluar, belum. Ya. Kalau buah itu ada musim. Dulu, sekarang ini seakan-akan tak ada musim. Dulu musim durian lah. Dulu musim rambutan banyak-banyak. Dulu musim manggis banyak. Sekarang ini murah Allah Ta'ala, kemurahannya, karena dunianya sudah hampir berakhir, jadi dikeluarkan semua oleh Allah. Rasulullah mencontohkan seperti menuangkan air dalam ceret yang sudah hampir habis, jadi terus banyak-banyak. Musim pada buah, dan sekarang seakan tidak bermusim. Musim ujian itu tiap orang berbeda. Pohon-pohon seperti durian berapa kali setahun punya musim normalnya, ya. Atau seperti pisang berapa kali dalam musimnya. Pohon-pohon mudah menjawab pisang karena ia hanya berbuah sekali, ya. Kemudian disusuli oleh anaknya pun berbuah sekali, kemudian disusuli cucunya dan berikutnya. Ataupun seperti mangga yang berbuah pada tiap-tiap tahun dan pada tiap-tiap musimnya. Artinya manusia punya musim, dan musim ini rahasia Allah Ta'ala. Ada kalanya musimnya itu berbuahnya ilmu mudah diamalkan. Ketemu peluang, ketemu padangnya, ketemu ladangnya,
ketemu kesempatannya dapat untuk diamalkan. Tapi dalam masa yang sama menunggu waktunya itu belum mampu untuk diamalkan. Contoh. Sudah belajar ilmunya haji. Kursus haji sudah 2 kali. Ya umpama. Tapi belum bisa diamalkan. Ilmunya sudah ada. Menunggu waktunya itu belum. Karena 2 kali musim haji tidak ada keberangkatan. Kemudian ilmu yang diamal, itulah ilmu yang keluar buahnya. Ilmu yang belum diamal, belum nampak keluar buahnya. Tapi tetap ilmu. Ilmu tetap ilmu. Pokok tetap pokok. Pohon tetap pohon. Ya. Hanya belum keluar buah. Saya masih ingat ada beberapa jemaah yang menanam pohon mangga di depan rumahnya. Mungkin orangnya ini ada. Ya. Lama tak keluar buah. Ya. Lepas itu tanya, ya, macam mana boleh keluar buahnya? Ya. Dalam sifat berguraunya saya kasih tahu obat-obat yang tak dipakai di rumah itu, yang sudah expired ditumbuk. Lepas itu dicampur air, disiramkan supaya bertambah vitaminnya ya, untuk buah-buahan. Nah, yang seperti itu tentu bukan karena obatnya, tapi adalah karena usaha yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, akhirnya juga keluar buahnya. Jadi, puan-puan, kita doa minta ilmu kita manfaat. Nah, manfaatnya ilmu itu Allah buatkan ladang. Manfaatnya ilmu Allah atur kesempatan. Nah, kesempatan dan ladang ini kadang-kadang bersamaan dengan ujian. Karena menghadapi ujian, maka sholat tahajudnya dapat dilakukan. Karena banyak melakukan ujian, kadang baca Al-Qur'annya diperbanyakkan. Ya. Karena menghadapi ujian, maka sifat pemurahnya pun keluar. Dan lain-lain lagi. Maka ilmu yang bermanfaat ada hubungannya dengan padang ladang kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kata-kata yang tersusun ini ada yang menurut versi saya adalah perlu saya jelaskan, bukan tidak disalahkan. Yaitu dengan perkataan agama Islam ini memang berat. Versi saya adalah agama Islam bukan berat. Beratnya adalah karena belum paham apa itu Islam. Ya. Kawan-kawan yang dikasih oleh Allah, mengangkat barang itu kalau kita sendiri berat. Meja sendirian berat. Ya. Kemudian bagaimana supaya tidak berat? Kawan-kawan sekalian adalah bekerja sama. Bekerja sama pun masih terasa berat karena jaraknya jauh. Angkat meja kalau 1 meter 3 orang ringan. Tapi kalau sudah 1 kilometer, walaupun diangkat 4 orang berat, maka harus ada kereta. Dinaikkan dalam kereta. Ataupun dinaikkan dalam kendaraan. Nah, arti dinaikkan dalam kendaraan itu adalah naikkanlah dalam takdir Allah Subhanahu wa taala dan berserahlah kepadanya. Insya Allah yang berat itu akan terasa ringan. Begitulah juga dalam beragama. Disebut Islam itu melatih kita untuk berserah. Sering saya ulang untuk diri saya sendiri, arti Islam itu keselamatan, arti Islam itu berserah kepada Tuhan. Bila digabungkan, berserah kepada Allah, jalan menuju kepada keselamatan. Nah, itu yang perlu untuk saya perjelas sedikit dengan muslimin muslimat. Walaupun Islam mengajar kita untuk berhadapan dengan ujian, siapa ya, di antara manusia yang tidak diuji sesuai dengan levelnya? Ya. Muslimin dan muslimah, orang yang sempurna akal atau yang disebut dengan akil balik itu mesti siap-siap dengan ujian. Contoh,
anak kita belum sekolah rendah, itu kan belum akil balik. Jadi dia tidak menghadapi pemeriksaan semester. Tapi ketika sudah masuk sekolah, darjah 1, ya harus berhadapan dengan semester, dengan ujian, dengan soalan. Nanti darjah 2 juga begitu. Sampai selesai sekolah rendah, masuk sekolah menengah. Selesai sekolah menengah, masuk university. Ini melatih sebelum masuk kepada sekolah kehidupan. Dalam sekolah kehidupan, kita-kita ini ujiannya tidak tunggu semester. Karena semesternya adalah langsung kepada Maha Guru. Maha Gurunya adalah Allah, bukan lagi cikgu besar. Maha Gurunya adalah Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala punya perencanaan yang pasti terjadi dalam memutar roda perputaran dunia. Bagaimana Allah Ta'ala menjadikan orang itu berniaga. Bagaimana pula Allah Ta'ala itu menjadikan orang membeli dari hasil perniagaannya. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur ekonomi, ya, sehingga dalam tubuh badan kita ini semuanya adalah peluang ekonomi yang diatur oleh Allah sebagai roda perputaran dunia supaya tidak berhenti. Puan-puan, rambut ini, ya, ini juga peluang ekonomi. Nyatanya dengan rambut ini ada yang buat sempo saja pun tak cukup, ada yang buat obat untuk halau itu ketombe, ya, kutu. Bukan hanya itu saja, yang suka rambutnya merah juga ada jual yang untuk cat rambut jadi warna merah. Bukan itu saja, dari rambut ini juga berapa banyak di Shah Alam ataupun di Section 18 kedai gunting rambut. Ya. Jadi ini semua Allah Ta'ala atur, ya. Muslimin dan muslimah. Itu baru pada rambutnya, belum lagi pada yang lainnya lah. Tidak perlu saya jelaskan banyak-banyak. Ya. Jadi muslimin dan muslimah, cara Allah Ta'ala menjaga perputaran kehidupan adalah harus ada susah dan senang. Ya. Harus ada kaya miskin. Harus ada penjual pembeli. Harus ada majikan dan pekerja. Harus ada suami istri, harus ada orang tua dan anak, harus ada cikgu dengan muridnya. Maka baik yang berposisi sebagai cikgu ataupun murid, semua adalah menghadapi ujian. Baik yang berposisi sebagai pekerja ataupun majikan, semua adalah ujian. Baik yang berposisi sebagai suami ataupun istri, semua adalah ujian. Baik yang berposisi sebagai anak atau orang tua, semuanya adalah ujian. Pedagang dengan pembelinya juga ujian. Tidak boleh besar kepala. Artinya saya pedagang, ya, kamu kalau tidak ada aku, kamu tak dapat beli. Boleh juga dibalik. Saya pembeli, kamu pedagang. Kalau tidak ada pembeli, kamu tidak akan bisa berdagang. Maka muslimin dan muslimat dalam sifat toleransi, dalam sifat ta'awun, dalam sifat tolong-menolong, bantu-membantu, ini sifat manusia yang lemah bila tidak dengan orang lain, atau jika diteruskan, lemah jika tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cara Allah Ta'ala menolong itu salah satunya adalah dengan cara datangnya ujian. Sehingga akan nampak pada diri kita sendiri. Aku ini kuat atau tak kuat sebenarnya. Ya, puan-puan. Hari ini sudah timbang badan, puan-puan. Untuk puan-puan tahu, saya ini beratnya sebenarnya berapa. Kemudian hanya mengangan-angan saja, tidak ketemu. Ya. Ingin tahu, puan-puan kemudian naik atas timbangan itu. Oh, berat badan saya 60 kg. Bermakna dengan alat itu kita tahu berapa berat badan kita. Yakin tahu karena kita tidak buta huruf. Sekarang, aku ini kuat tak sebenarnya menghadapi hidup? Tangguh tak? Tulus tak? Ikhlas tak? Nah, ini Allah Ta'ala hadapkan kita neraca untuk kita tahu. Allah memang tahu untuk kita tahu. Dikemukakan surah Ali Imran ayat 173.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, yang kepada mereka ada orang yang mengatakan qad jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan askar untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka. Muslimin muslimah belum bisa difahami melainkan dengan penjelasan ayat sebelum, sesudah, dan sebab-sebab turunnya ayat ini. Ya. Semampunya, semoga dengan hidayah Allah Ta'ala saya menjelaskan. Ya. Orang itu punya sifat dendam. Semula jadi orang punya sifat dendam. Ya. Coba raba dalam diri sendiri. Dari dengki itu jika marak, jika berkembang, dari iri itu bisa jadi dendam. Tidak suka orang lain bahagia. Kalau boleh biarlah orang lain sengsara, dia yang bahagia. Dan ini terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat kemenangan perang Badar, perang yang pertama. Maka pulangnya orang-orang kafir Quraisy membuang atau menyebar isu akan menyerang balik dengan pasukan yang jauh lebih besar dari yang sebelumnya. Kemudian menggosipkan supaya menakut-nakuti orang Madinah. Itu strategi psikologi. Psikologinya diperangi supaya psikologinya mundur, lemah. Bila psikologisnya lemah, ini boleh mengakibatkan fisik juga lemah. Puan-puan yang dikasihi oleh Allah, saya kemukakan cerita dalam Quran ya, cerita Jalut dan Tolut di akhir juzuk 2 surah Al-Baqarah. Bagaimana Tolut bisa mengalahkan Jalut? Itu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengadakan orang badannya itu kecil, yaitu Nabi Daud. Boleh menyebabkan matinya Jalut. Karena Nabi Daud percaya diri artinya percaya kepada Allah bahwa yang hak itu pasti menang. Walaupun dengan senjata lastik melawan senjata tajam, senjata lastik boleh memenangkan senjata tajam. Walaupun jumlahnya kecil, boleh mengalahkan jumlah besar. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak jumlah kecil boleh mengalahkan jumlah besar dengan izin Allah. Jadi perang psikologis ini berlaku kepada setiap orang. Lebih-lebih lagi yang dibawa oleh syaitan. Karena syaitan itu berkawan dengan orang yang menderhaka kepada Allah, maka dia akan membantu orang yang menderhaka Allah untuk melawan orang yang mentaati Allah. Supaya lemah imannya, supaya tidak semangat hidupnya, supaya putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika berita itu sampai di Madinah, sebagian sahabat gentar karena mendengar kabar akan datang pasukan dari Mekah yang lebih besar yang menyerang Madinah. Sehingga Rasulullah SAW memberi semangat kepada mereka, jika penduduk Madinah tidak ada yang menyertai dan keluar rumah untuk perang, biar saya sendiri yang keluar perang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memulangkan kabar itu kepada
orang-orang kafir di Mekah, bahwa Nabi Muhammad beserta para sahabatnya siap untuk menghadapi kedatangan orang-orang kafir berapapun jumlah pasukannya. Dan itu berita sampai di Mekah. Ini belum menyerang dengan senjata, tapi baru psikologisnya demikian. Akhirnya dimenangkan yang hak, orang-orang kafir tidak jadi menyerang. Walaupun pada tahun berikutnya terjadi perang Uhud. Jadi para jemaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, semoga kita tidak dimainkan perasaan kita oleh bisikan-bisikan syaitan yang melemahkan. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Syaitan itu menjanjikan dan menyuruh kepada kemungkaran dan menjanjikan kepada kefakiran. Sedangkan Allah menjanjikan pengampunan dan pemberian, yakni kurniaan yang Allah Ta'ala sediakan. Di bawahnya, manusia telah berkumpul untuk meletakkan berbagai rintangan, menyusun berbagai rencana, dan menyebarkan berbagai isu terhadapmu. Maka takutlah kamu kepada mereka itu. Diteruskan dengan ayat berikutnya, fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallahi lam yamsashum su'u wattaba'u ridwanallah wallahu dzul fadlin azim. Maka perkataan itu menambahkan keimanan mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan kurnia yang besar daripada Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Mereka mengikuti keridhaan Allah dan Allah mempunyai kurnia besar. Ini sejarah. Yang pengajaran dari sejarah itu berlaku sepanjang zaman. Kita boleh bicara sebenarnya dari dulu, tapi sekarang adalah waktu yang lebih tepat. Apa? Bagaimana perasaan pon-pon dimainkan dengan adanya COVID Corona ataupun COVID-19. Memang tidak dinafikan ada yang menjadi sebab meninggal dunia. Ya. Mulai dari 2019, 2020, 2021, sekarang 2022. Ya. Kemudian dengan nama virus yang pertama, yang kedua, sampai sekarang yang disebut sebagai Omikron. Sebagai seorang pemimpin memang harus mengikuti rentak dunia. Tapi sebenarnya di antara pemimpin-pemimpin ada yang peka. Pemimpin ini ada dua. Satu pemimpin negara, dua pemimpin agama. Kalau pemimpin negara, dia harus mengikuti kepada rentak dunia, seluruh dunia bagaimana. Karena apabila tidak, dia akan dimusuhi oleh seluruh dunia. Yang kedua adalah pemimpin agama. Ini adalah pemimpin penyeimbang. Dia menyeimbangkan bagaimana birokrasi pemerintahan. Dia juga menyeimbangkan bagaimana rakyat bawahan. Agar supaya tetap terkawal, tetap terkondisikan, tetap tidak terlalu tertekan. Dan inilah peranan ulama. Jika peranan ulama sudah tidak ada, maka korbannya adalah rakyat jelata. Karena umara ataupun pemimpin tidak boleh membocorkan rahasia dan rencana dunia. Tapi ulama adalah menfilter, menfilter terhadap umatnya, khususnya bagi umat Islam. Dan umat agama-agama lain. Ya. Karena agama-agama lain juga menghendaki kedamaian dunia, juga menghendaki keselamatan. Walaupun tauhidnya berbeda dengan kita. Kita tauhidnya adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah. Fitrah manusianya sama, suka kedamaian, suka keamanan. Oleh itu, para jemaah sekalian berguncang di beberapa saat. Dan mungkin ada yang sampai pada hari ini.
Sehingga para kiai ataupun ulama di antara yang menasihatkan, berapa banyak orang mati di jalan raya, tetapi kenapa ketika naik kereta tidak takut mati di jalan raya? Ya. Berapa orang mati di hospital karena virus ataupun karena penyakitnya, yang seakan-akan ya kita dimainkan perasaan kita dengan ketakutan-ketakutan itu. Muslimin dan muslimah, ya, semua ini adalah diketahui oleh Allah dan semua perencanaan itu ada di Lauhil Mahfuz Allah Subhanahu wa taala. Maka muslimin dan muslimah, jawaban dari ayat 1731 adalah bukan hanya di zaman baginda saja, tapi di semua zaman. Akhir dari puncak dari ujian ataupun dari permasalahan adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Kesannya apa? Fanqalabu bi ni'matin minallah. Yang menyerang itu ya akan undur. Yang menyerang itu akan patah balik. Apabila ada kepentingan-kepentingan, ya, kepentingan dunia. Lapisan pertama melihat kepentingan dunia adalah perputaran ekonomi bangsa-bangsa bersatu. Tapi di sebalik itu juga puan-puan harus kembali ke Allah. Ya. Ya memang Allah Subhanahu wa taala berkehendak seperti yang terjadi. Karena ya dengan adanya penjualan masker, masih yang puan-puan tutup muka, sekarang ini sudah tak tutup muka, ya, tak tutup hidung. Ya. Kemudian dengan penjualan sanitizer, ya, untuk cuci tangan, kemudian baju COVID, ya, yang terbuat daripada plastik, kemudian penjualan vaksin, kemudian penjualan alat untuk mengkesan apakah positif ataupun negatif, ya, yang mungkin puan-puan sekarang boleh didapatkan di mana-mana farmasi, entah harganya itu Rp3 ataupun Rp5. Ada yang harganya masih tinggi lagi untuk kita tes sendiri. Ya. Muslimin dan muslimah. Kemudian ada yang jual garam untuk bersihkan hidung, ada yang jual. Jadi di sebalik itu Allah Subhanahu wa taala menghendaki adanya perjalanan kehidupan. Memang ada yang meninggal atas sebab itu, tetapi Allah Ta'ala juga ya Maha tahu bahwa bukan satu sebab orang itu harus kembali atau meninggal dunia. Maka muslimin muslimah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Zikirnya disertai dengan hatinya. Sekali lagi, zikirnya disertai dengan hatinya. Insya Allah kekuatan itu ada, ya. Ujian tetap datang, tapi kekuatan tetap diberikan. Selanjutnya, seorang penyair mengatakan, musuhku melemparku dalam berbagai malapetaka, hingga hatiku berada dalam keadaan terbalut oleh para pemanah. Apabila anak-anak panah mengenai wajahku, aku akan tercicir karena keruncingan di atas keruncingan. Aku tidak peduli hidup dengan berbagai musibah, karena meskipun aku prihatin, tetapi hal itu tidak berguna. Intinya dari syair ini, puan-puan yang dikasihi oleh Allah, berat kita menanggung urusan hari ini tetap akan berganti hari besok. Ya, berat rasa kita menanggung urusan hari ini tetap akan berganti hari besok. Seronoknya dengan hari ini juga akan berganti hari esok. Gelapnya malam akan berganti dengan terangnya siang. Terangnya siang akan berganti dengan malam. Karena manusia berada di dalam takdir Tuhan. Maka andaikan puan-puan itu sedih, ya, menurut versi puisi ini tidak berguna. Menyedihi apa yang terjadi, kemudian menjadikan kita lemah, tidak berdaya,
atau bahkan menjadikan lemah dan berputus asa, mari kita ubah. Kita semangatkan diri kita. Kita harus berani untuk menghadapi. Ya. Keberanian kita melalui apa? Melalui keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah Ta'ala pasti menolongnya. Ya. Optimis, percaya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar apapun yang kita hadapi, Allah lebih besar. Ya. Seberat apapun yang kita hadapi, pertolongan Allah Ta'ala lebih besar. Dan semoga bukan berhenti pada cakap saja, untuk saya sendiri khususnya, dan juga kepada muslimin muslimah semuanya. Di bawahnya Ibnul Qayyim, semoga Allah merahmatinya, bahwa berkata, wahai orang yang mempunyai tekad yang lemah, sesungguhnya jalan itu sangat sulit dan panjang. Nabi Nuh alaihissalam berduka cita dan menangis. Nabi Zakaria alaihissalam disembelih. Nabi Yahya dibunuh. Umar dibunuh. Utsman ditusuk dan bergelimang darahnya. Ali radhiyallahu dibunuh. Para imam dan ulama disebat dan dimasukkan ke dalam penjara. Titik. Supaya positif cara kita berpikir, maka sebelum ayat Al-Quran saya jelaskan terlebih dahulu. Beliau-beliau yang disebutkan, barisan para nabi khususnya, kemudian barisan para sahabat, dan juga ulama yang harus dihadapi dan harus menghadapi, itu positif kita memandang adalah keberanian mereka, keberanian beliau dengan berbagai resiko, ya. Bukan memandang secara negatif. Orang yang dekat dengan Allah nyatanya pun dibunuh, ya, ditusuk, disembelih. Bukan itu cara kita untuk memahami keberanian dan tekad semangatnya beliau dalam menghadapi umatnya atau dalam menghadapi ujian-ujiannya. Sehingga keberanian itu saya ralat, menikmati kehidupan itu salah satunya adalah berani. Ya. Tuan-tuan, siapa yang ada taman depan rumah, jika rumahnya besar, kemudian taman di depan rumah pun dibuat, ya. Kemudian di belakang rumah pun ada tamannya lagi, ada gazebo-nya lagi. Kira-kira pukul 12 malam puan-puan bisa menikmati gazebo belakang rumah dan taman belakang rumah? Ya. Yang puan-puan tata susun rapi, ya. Ternyata tidak berani untuk menikmati gazebo, tidak dapat untuk menikmati taman di belakang rumahnya di saat jam 12 malam. Sebab apa? Sebab terbayang-bayang atau dibayangi dengan ketakutan adanya hantu ataupun perkara-perkara yang ditakuti. Oleh itu, muslimin dan muslimah yang dikasihi, kalau orang itu menikmati, dia akan jadi berani. Atau dibalik, orang itu berani, dia akan menikmati. Dia berani, ya, duduk belakang rumah jam 2 atau pukul 1 ataupun pukul 3 malam. Ternyata dia berani dan menikmati. Oh, ada gazebo itu, saya bentang sejadah, saya sholat di situlah. Kemudian ada lampu, saya baca Quran di situ. Dia bisa menikmati karena dia berani. Para nabi yang disebutkan namanya, para sahabat yang disebutkan namanya, beliau berani dan beliau menikmati itu. Walaupun sampai kepada titisan darah terakhirnya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Sayyidina Ali ketika menjadi khalifah, ya, ketika menjadi pemimpin, itu pernah ditanya oleh sahabat lainnya, kenapa engkau tidak memakai ataupun tidak menggunakan khidmat bodyguard, ya, artinya pengawal. Beliau menjawab, ya, hissi ajali, pengawalku itu adalah ajal. Artinya dikawal seketat apapun, kalau ajal itu datang tetap akan mati juga. Maka yang mengawal aku adalah ajal.
tidak dikawal, minta maaf, seperti puan-puan keluar sendiri. Ya. Ada bodyguard kan? Minta maaf jika ada bodyguard ya, saya tak tahu. Ya. Artinya bodyguard yang mengawal puan-puan. Pintu kereta ada yang bukakan sendiri, nanti tutup ada yang tutupkan sendiri, ada drivernya. Ya. Puan-puan yang tidak hidup seperti itu, tidak ada bodyguard, tidak ada yang menjaga kemana puan-puan pergi. Nyatanya sampai hari ini, kalau memang ajal belum datang, ajal belum tiba, panjang umur. Maka oleh Sayyidina Ali, bodyguardku, pengawalku adalah ajal. Ya tentu di sebalik perkataan itu adalah Allah pengawalnya. Ya. Cuma secara lahiriahnya adalah dikatakan demikian. Kemudian ayat Quran. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kazibin. Ayat yang berulang di awal tajuk ini juga sudah disebutkan. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan aku telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang yang benar-benar, dan sungguh Dia mengetahui orang-orang yang berdusta. Surah Al-Ankabut ayat 23. Intinya muslimin dan muslimah, mari jumlah pada saya positive thinking, positif pemikiran, baik sangka kepada Tuhan. Insya Allah ya, dengan positif pemikiran, dengan baik sangka kepada Tuhan, baik sangka kepada Allah yang datang kepada kita dalam bentuk ujian itu, kita hadapi bukan dengan kemurungan, tapi kita hadapi dengan senyuman, karena kita langsung hubungan hatinya itu sambung ke Allah. Dan semoga tidak adalah dari jemaah ini yang apabila sedang berhadapan dengan kesulitan kemudian mengatakan, ya Allah, salahku apa? Salahku apa? Itu namanya orang buta. Ya. Semoga tidak sampai mengatakan begitu, salahku apa? Ya banyak salah kita, nggak usah kita mengatakan salahku apa. Nah, untuk penghapusan dosa, ya Allah, ya, semoga dengan ujian-ujian ini Engkau berkenan mengampuni ya Allah. Berkenan untuk bersihkan hati kami ya Allah. Berkenan untuk mengangkat derajat kami ya Allah. Dan membuka pintu ridho-Mu ya Allah. Nah itu mindset kita dengan positif itu akan jadi semangat. Dari baring itu semangat untuk duduk. Dari duduk semangat untuk berdiri. Dari berdiri semangat untuk berjalan. Dari berjalan semangat untuk berlari. Maka siapa yang berlari kepada Allah, Allah lagi cepat berlarinya. Siapa yang berjalan sejengkal, Allah Ta'ala berjalan sehasta. Ini bahasa hadis. Ya, jangan dibayangkan seperti manusia, tapi Allah lebih cepat. Maka bangun ya, dari baringnya, bangun dari duduknya, jalan dari duduknya, bahkan berlari, kita akan menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih cepat berlari daripada kita berlari. Muslimin muslimah, disimpulkan dengan kata ringkas itu. Jadi penolong itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup ini terlebih dulu, puan-puan. Jam kami di sini pukul 9:08. Jam puan-puan yang di Malaysia atau di sana pukul 10 ya. Pukul 10:08 dan kita tadi mulai pukul 8.40-an ya. Jadi saya cukupkan ini terlebih dulu. Insya Allah untuk hari esok mengikut kondisi ya. Esok itu selepas subuhnya saya bertolak dari kampung dengan jemaah yang dari kawasan kami menuju ke Jakarta. Di Jakarta saya 2 hari. 2 hari untuk menjalani karantina. Ya. Di karantina di hotel, kemudian tes dulu betul-betul negatif. Baru insya Allah hari Sabtu malamnya menuju ke Jeddah. Di Jeddah pun harus karantina lagi 3 hari. Ya. Baru selepas itu dari Jeddah ke Madinah dulu. Rute yang diberikan kepada saya adalah ke Madinah dulu.
dari Madinah baru ke Mekah. Maka yang hendak mengirimkan nama arwah dan doa di Masjidil Haram itu waktunya masih agak panjang. Jadi semoga puan-puan pada dirinya sendiri ataupun pada rakan, pada jiran tetangga, jika dipanjang-panjangkan Quran tersebut dengan tujuan PTPM yang saya sebutkan itu, masih ada beberapa waktu dan itu send ke WhatsApp-nya Hajah Nuraini. Nanti Hajah Nuraini akan masukkan ke saya dengan WhatsApp khusus yang untuk ini. Jadi WhatsApp yang dari Hajah Nuraini ke saya itu adalah khusus untuk Quran dan juga doa di Masjidil Haram dan juga tilawah 30 juz. Apapun ya yang kita minta dan yang kita doa, semoga Allah Ta'ala mudahkan. Ya, hanya kita tidak tahu mudah dari Allah Ta'ala itu bentuknya macam mana. Karena dalam suasana seperti ini, jika PCR-nya tidak lulus, ya belum boleh berdoa. Ya. Nah, itu kita tidak tahu. Maka muslimin dan muslimah, kemampuan kita usaha dan angkat tangan berdoa, maka kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rizqna ilman nafi'ah wa amalan salihan maqbula wa rizqan halalan thayyiban wa sihhan barakah. Allahumma ja'alna minal ladzina istami'u qawla fayattabi'una ahsanah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wa barakatuh.